Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iksan Arya Putra Saif dengan NIM akhir 095. Di sini izinkan saya menjabarkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 dengan judul Corrosion and Degradation of Materials dengan dosen pengampu Bapak Abdullah Malik Islam Filardli, STMT. Sebelum lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iksan Arya Putra Saif dengan NIM akhir 095. Lalu ada Mafniatul Rahmawati dengan NIM akhir 047. Lalu ada Adida Kansa Syaihah dengan NIM akhir 079. Lalu ada Clarissa Maila Adilisti dengan NIM akhir 060. Lalu ada Afzal Zaidan Gani dengan NIM akhir 107. Dan terakhir ada Adin Fadilah dengan NIM akhir 104. Kami menggunakan reference yaitu Handbook of Corrosion Engineering Second Edition dengan penulis Pierre R. Roberts. Topik pertama adalah corrosion of materials, yaitu adalah suatu proses kerusakan bahan-bahan logam yang pada dasarnya merupakan reaksi logam menjadi ion di permukaan logam yang kontak langsung dengan lingkungan berair dan oksigen, atau transformasi spontan dari logam dalam bentuk murni menjadi senyawa yang lebih stabil, seperti oksida, hidroksida, atau garam, akibat reaksi dengan elemen lingkungan seperti oksigen, air, dan gas korosif lainnya. Terkorosinya barang-barang yang terbuat dari logam merupakan salah satu penyebab rusaknya infrastruktur serta barang-barang yang terbuat dari logam. Logam yang digunakan dalam industri diperoleh dari bijinya, melalui proses ekstraksi dan pemurnian. Meskipun logam murni memiliki energi tinggi, mereka tidak stabil di lingkungan atmosfer dan cenderung bereaksi dengan lingkungannya. Proses ini yang dikenal sebagai korosi, membuat logam kembali ke bentuk senyawa yang lebih stabil seperti oksida atau karbonat, dan dapat menyebabkan kerusakan pada struktur logam. Lalu ada proses elektrokimianya. Korosi itu terutama terjadi karena reaksi elektrokimia yang melibatkan anoda, katoda, elektrolit, dan aliran elektron. Contohnya pada besi. Berikut yang terpampang dalam PPT reaksinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam korosi. Yang pertama ada korosi arosi, yaitu gabungan antara korosi dan abrasi mekanisme akibat di aliran cairan atau gas dengan kecepatan yang tinggi yang menghancurkan lapisan pada pelindung pada permukaan logam. Terus yang kedua ada stress corrosion, yaitu korosi tegangan. Korosi yang terjadi akibat kombinasi tegangan, mekanisme, dan lingkungan korosi. Terus yang ketiga yaitu ada korosi celah, yaitu adalah korosi yang terjadinya pada logam mendekatan dengan logam lain, diantaranya ada celah yang dapat menahan kotorannya. Terus yang ketiga ada korosi mikroba, itu korosi yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme seperti bakteri, sulfat, atau reduksi yang menghasilkan senyawa agresif. Yang kelima ada korosi galvanis, yaitu terjadinya ketika dua logam yang berbeda berhubungan dalam lingkungan elektrolit. Terus yang kedua ada korosi seragam, yaitu korosi ini terjadi secara merata di seluruh permukaan logam. Terus yang ketiga yaitu yang terakhir ada korosi sumur, yaitu adalah korosi yang disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen, yang dimana yang pada di celahnya timbul karena berbentuk sumur. Maintenance korosi. Meskipun korosi disebabkan oleh proses alami, namun korosi juga dapat menyebabkan kerusakan terhadap material jika tidak ditangani dengan baik. Berikut adalah contoh beberapa maintenance korosi. Yang pertama adalah pemilihan material yang tahan korosi, yaitu menggunakan logam atau panduan yang memiliki ketahanan alami terhadap korosi seperti stainless steel dan titanium. Hal ini dapat memperpanjang umur material dalam lingkungan yang agresif. Kemudian yang kedua adalah perlindungan permukaan.
Metode seperti galvanisasi, anodizing, dan penggunaan cat dan polimer dapat melindungi permukaan logam dari kontak langsung dengan lingkungan yang korosif. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan inhibitor korosi. Bahan kimia seperti inhibitor anodik, katodik, dan absorpsi dapat menghambat proses elektrokimia penyebab korosi, terutama dalam sistem perpipaan dan pendinginan. Kemudian yang keempat adalah proteksi anodik dan katodik, yaitu proteksi katodik menggunakan anoda korban atau arus eksternal untuk mengalihkan korosi dari struktur utama. Sedangkan proteksi anodik membentuk lapisan pasif pada logam seperti aluminium dan titanium. Yang kelima, yaitu pengendalian lingkungan, desain teknik, dan pemeliharaan, yaitu mengurangi kelembapan, kontrol pH, dan rancang struktur yang meminimalkan celah yang dapat menekan risiko korosi. Kemudian melakukan inspeksi dan perawatan rutin, pembersihan dengan teknik ultrasonik dan radiografi, serta membantu mendeteksi dan mencegah kerusakan sebelum menjadi serius. Faktor-faktor korosi. Yang pertama adalah air dan kelembapan udara. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya proses korosi. Udara yang banyak mengandung uap air atau lembab akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit di sini berupa asam atau garam yang merupakan media yang baik untuk melangsungkan transfer muatan. Hal itu mengakibatkan elektron lebih mudah untuk dapat diikat oleh oksigen di udara. Kemudian yang ketiga adalah permukaan logam. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Lalu selanjutnya ada degradation of materials. Degradation of materials adalah merupakan proses perubahan atau penurunan kualitas suatu material yang berakibat pada interaksi dengan lingkungan atau kondisi operasional yang menyebabkan perubahan sifat, fisik, mekanik, kimia, atau strukturalnya. Degradasi juga didapat pada material karena menjadi lebih rapuh dan kehilangan kekuatan, mengalami korosi, dan mengalami perubahan yang lain berdampak pada negatif pada fungsinya. Lalu selanjutnya ada beberapa mekanisme utama pada degradasi. Yang pertama, korosi. Korosi ini dikarenakan suatu logam yang berakibat pada reaksi elektrokimia dengan lingkungan seperti oksidasi dan kehadiran air dalam oksigen. Lalu ada degradasi polimer. Degradasi polimer ini kerusakan yang terjadi pada material polimer yang mengakibatkan faktor lingkungan seperti sinar UV, panas, dan oksidasi. Lalu ada degradasi keramik. Umumnya degradasi keramik itu pada tahap degradasi dibandingkan logam polimer, tetapi juga bisa mengalami kerapuhan akibat suhu tinggi dan reaksi kimia dengan lingkungan. Beberapa mekanisme utama degradasi dibagi menjadi 3, yaitu degradasi kimia, degradasi lingkungan, dan degradasi termal. Degradasi kimia terjadi akibat reaksi dengan zat kimia agresif yang dapat menyebabkan perubahan struktur dan sifat material. Kemudian degradasi lingkungan yaitu degradasi yang mencakup efek dari kelembapan, suhu, sinar UV, dan polutan terhadap material. Beberapa mekanisme utama degradasi termal, biasanya pada suhu tinggi energi kinetik molekul akan meningkat. Nah, ini menyebabkan ikatan kimia antar atom akan menjadi melemah dan akhirnya putus dikarenakan pada proses ini terutama pada polimer, di mana rantai molekul panjang dapat terpecah menjadi fragmen yang lebih pendek. Nah, pada suhu tinggi dapat menyebabkan perubahan struktur kristal seperti pertumbuhan butir atau perubahan fase. Nah, perubahan struktur kristal ini dapat mempengaruhi kekuatan, kekerasan, dan sifat mekanik lainnya. Setelah itu akan mengalami volatilisasi dan beberapa material, terutama polimer dan senyawa organik, dapat menguap pada suhu yang tinggi. Penguapan dapat menyebabkan kehilangan massa dan perubahan komposisi material. Selanjutnya, kita akan membahas topik yang ketiga yaitu troubleshooting. Korosi. Korosi seragam atau uniform corrosion terjadi secara merata di seluruh permukaan logam akibat paparan lingkungan yang korosif. Contohnya yaitu karat pada besi. Lalu yang kedua itu ada korosi galvanik, yaitu terjadi ketika dua logam dengan potensi elektrokimia berbeda bersentuhan dalam elektrolit, menyebabkan logam yang lebih aktif mengalami korosi lebih cepat.
Yang ketiga ada korosi celah atau corrosive corrosion. Terjadi di celah sempit akibat terbentuknya lingkungan dengan konsentrasi oksigen rendah yang mencepat korosi. Lalu ada korosi pitting ditandai dengan pembentukan lubang kecil atau pit pada permukaan logam, sering terjadi pada baja tahan karat di lingkungan klorida. Lalu selanjutnya ada korosi erosi. Terjadi akibat interaksi antara logam dan fluida yang mengalir dalam kecepatan tinggi dan yang menyebabkan lapisan pelindung terkikis. Lalu ada korosi tegangan atau stress corrosion cracking (SCC). Kombinasi tegangan mekanis dan lingkungan korosif menyebabkan retakan pada logam. Lalu degradasi mekanik. Yang pertama itu ada radiasi UV menyebabkan pemecahan rantai polimer, mengurangi kekuatan dan elastisitas. Lalu ada kelembapan, mempercepat korosi dan degradasi kayu serta bahan organik lainnya. Lalu ada polusi udara, gas seperti SO2 dan NO2 dapat bereaksi dengan material membentuk senyawa korosif. Lalu ada degradasi termal. Pada polimer, ikatan molekuler putus menyebabkan penurunan kekuatan dan elastisitas. Lalu pada logam, reaksi oksidasi meningkat menyebabkan pembentukan lapisan oksida yang dapat melemahkan material. Lalu pada keramik, retakan mikro dan dapat muncul akibat ekspansi termal yang tidak merata. Lalu degradasi lingkungan. Pada logam, korosi akibat asam atau basa kuat. Pada polimer, pembengkakan atau larut dalam pelarut tertentu. Lalu pada beton, reaksi dengan sulfat yang menyebabkan ekspansi dan retak. Lalu degradasi kimia. Kelelahan material atau fatigue terjadi akibat bahan siklik yang menyebabkan retakan kecil yang akhirnya berkembang hingga menyebabkan kegagalan material. Lalu ada abrasi, hilangnya material akibat gesekan berulang sering terjadi pada peralatan industri dan kendaraan. Lalu ada deformasi plastik, perubahan bentuk permanen akibat beban melebihi batas elastis material. Selanjutnya, cara pencegahannya. Korosi menggunakan pelapis pelindung seperti cat, plastik, atau logam tahan korosi. Yang kedua, menggunakan inhibitor korosi untuk mengurangi laju reaksi kimia. Yang ketiga, memilih pasangan logam yang sesuai untuk menghindari korosi galvanik. Yang keempat, desain struktural yang mengurangi celah dan retakan untuk mencegah korosi celah. Lalu cara pencegahan degradasi termal. Yang pertama, memilih material dengan ketahanan suhu tinggi seperti superalloy atau keramik tahan panas. Yang kedua, menggunakan isolasi termal untuk mengurangi paparan langsung terhadap panas ekstrim. Yang ketiga, melakukan pendinginan yang tepat untuk menghindari perubahan fase yang merugikan. Selanjutnya ada degradasi mekanik, kimia, dan lingkungan. Dengan cara pencegahan degradasi mekanik, yaitu dengan menggunakan material dengan ketahanan kelelahan yang tinggi, seperti baja paduan. Yang kedua ada melapisi permukaan dengan bahan yang lebih tahan dengan abrasi, seperti karbida ataupun keramik. Yang terakhir ada mengurangi konsentrasi tegangan dengan desain yang lebih baik, seperti menghindari sudut-sudut yang tajam. Setelah itu ada degradasi kimia, di mana menggunakan material yang tahan terhadap zat-zat kimia yang lebih spesifik, seperti plastik fluoropolimer untuk lingkungan dengan asam kuat. Setelah itu ada melapisi permukaan dengan bahan anti kimia seperti epoksi dan teflon. Yang terakhir ada mengontrol pH lingkungan untuk mengurangi dampak reaksi kimia. Dan yang terakhir, terdapat cara pencegahan terhadap degradasi lingkungan, yaitu menggunakan bahan yang stabil terhadap UV seperti polimer dengan adaptif anti-UV. Yang kedua, menggunakan anti air dan anti polusi. Yang ketiga, memilih lokasi dan desain yang mengurangi paparan terhadap elemen lingkungan yang dapat merusak.